Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua manusia yang hidup pasti pernah mengalami sedih, pernah mengalami kecewa, pernah mengalami khawatir, pesimis, ketakutan, dan pernah mengalami varian kesusahan lain yang menyempitkan dada. Bisa disebabkan oleh perkataan orang, bahaya yang mengancam, atau bisa juga dengan masalah-masalah yang tak kunjung selesai. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, atas semua hal yang tidak mengenakan itu, Allah mengajarkan kepada kita sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada Rasulnya 3 obat mujarab untuk mengatasi itu semua. 3 hal tersebut adalah: 1. Tasbih, yang kedua tahmid, yang ketiga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 97 dan 98. Saudara-saudara, meski ayat tersebut turun terkait dengan solusi dan penawar yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun solusi tersebut juga berlaku untuk kita ketika mengalami hal serupa. Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan, terkadang hati kita merasa sempit ketika mendengarkan sesuatu yang menyakitkan, dan terkadang kita menjadi sedih karenanya, atau kita pernah dituduh dengan perkara yang sama sekali tidak kita lakukan. Ketika itu kita membutuhkan sesuatu yang menghibur hati dan menjauhkan segala hal yang mengkhawatirkan. Ketika kita menghayati ayat-ayat akhir surat Al-Hijr tersebut, maka ketika itu
kita telah menemukan penawar yang menyembuhkan. Solusi ini tidak sebatas untuk kegalauan, kesedihan yang disebabkan omongan orang, namun juga meliputi segala hal yang menyempitkan dada, juga problem hidup yang kita hadapi. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan maksud ayat tersebut, yaitu engkau wahai Muhammad perbanyaklah zikir kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid dan menjalankan solat, karena 3 hal itu bisa melapangkan dan melonggarkan dadamu serta membantumu menyelesaikan urusan-urusanmu. Saudara-saudara, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut sebagai penawar kerisauan dan solusi berbagai permasalahan? Apa rahasianya? Pada bacaan tasbih dan tahmid terkandung pujian kepada Allah dengan segala kesempurnaannya, dan Allah suka apabila hambanya memujinya sebelum memohon kepadanya. Pengakuan akan kesempurnaan itu ditandai dengan 2 hal. Yang pertama, bahwa dikatakan sempurna itu ketika nihil dari sifat celak dan bersih dari segala kekurangan. Inilah makna yang terkandung dalam kalimat tasbih, yakni ucapan subhanallah yang berarti maha suci Allah. Allah adalah zat yang maha suci dan bersih dari segala sifat kekurangan. Adapun tanda kesempurnaan yang kedua adalah ketika tersandang segala keutamaan yang sempurna, disifati dengan sifat kebaikan yang sempurna. Inilah makna yang terkandung dalam kalimat tahmid, yakni ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka Allah layak dipuji dalam segala kondisi, karena Allah maha baik dan maha sempurna. Karena itulah disebutkan dalam sahihain bahwa Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada ungkapan tasbih dalam bacaan tersebut dan ada ungkapan tahmid di dalamnya yang menjadi ungkapan pengakuan kesempurnaan Allah meliputi segalanya. Lalu dengan pengakuan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya dan memudahkan urusannya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kisah Nabi Yunus memberikan gambaran kepada kita betapa agungnya ucapan tasbih. Beliau mengucapkan tasbih yang menjadi solusi ketika terjebak di dalam perut ikan, berada dalam 3 lapis kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan malam, dan kegelapan di dasar lautan. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa hal itu terjadi selama 40 hari lamanya. Lalu kalimat tasbihlah yang menjadi sebab selamatnya beliau. Andai saja tidak bertasbih, beliau akan tetap berada dalam perut ikan hingga hari dibangkitkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal tersebut, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih,
niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Saudara-saudara, Al-Quran surat As-Saffat ayat 143 144. Adapun amalan ketiga yang bisa menjadi solusi kesedihan dan problem adalah dengan bersujud. Makna dari sujud terdapat pada firman-Nya, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau salat. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 98. Yang disebut dengan ayat ini hanya sujud, namun yang dimaksud adalah salat. Karena betapa bagian yang disebut itu merupakan bagian yang sangat penting di antara keseluruhannya. Sujud adalah kondisi yang sangat penting di antara rangkaian salat. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru du'a. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah, beliau melaksanakan salat. As-salatu hiya doa. Salat itu adalah doa. Kita memohon kepada Allah untuk penyelesaian segala masalah atas izin dan ridhonya. Insya Allah semua akan terkabulkan. Semua tantangan akan ada solusinya dan penyelesaiannya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akhirnya marilah kita tutup acara pengajian hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.